Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Baik, sebelum kita mulai bisa diaktifkan videonya. Yang NIM-nya iPhone tolong diganti dengan nama sesuai absensi ya. Baik, ini adalah pertemuan kita yang pertama ya. Jadi untuk mata kuliah rangkaian listrik DC ya. Jadi bisa diaktifkan semua videonya. Yang belum diaktifkan tolong diaktifkan videonya. Yang name-nya iPhone tolong diganti ya, karena ini saya lagi proses perekaman juga. Jadi nanti kalau namanya tidak sesuai dengan nama yang diabsensi, ya jadi saya tidak akan absen. Jadi nanti tidak ada komplain bahwasannya saya hadir Pak, tapi tidak tertulis namanya di dalam Zoom online ini ya. Baik, nah saya ingin memperkenalkan ya untuk materi kita rangkaian listrik DC. Dari sisi penilaian ya, itu ada dari sisi kehadiran, kemudian etika dalam proses mengajar itu ada 10%, tugas 10%, kuis 10%, ya, kemudian UTS itu 30%, ujian tengah semester, kemudian UAS adalah 40%. Jadi di total secara keseluruhan berjumlah 100%, ya. Nah, penilaian dari sisi kehadiran tentunya dari sisi proses kita mengajar secara Zoom online ya. Kemudian nanti juga saya akan melihat apakah videonya aktif atau tidak. Karena dalam unsur etika proses belajar mengajar, jika dosennya videonya aktif, tentu mahasiswanya juga aktif. Kecuali dosennya videonya tidak aktif. Disitulah ada suatu saling hormat menghormati, saling harga menghargai di antara dosen, tenaga pendidik dengan mahasiswa. Jadi kalau misalnya videonya tidak aktif, silahkan tidak usah join ya di dalam perkuliahan saya. Kecuali misalnya masih di dalam tempat bekerja, itu masih ada kompensasi, tapi dengan dibuktikan terlebih dahulu videonya diaktifkan bahwasannya yang bersangkutan memang berada di tempat bekerja. Sampai sini ada yang mau ditanggapi? Tidak ada Pak. Ya, tidak ada Pak. Nah untuk kelas Izin Pak. Izin Pak, saya sambil bekerja ini Pak. Oke, yang sambil bekerja Pak. Bisa dinonaktifkan videonya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, untuk kelas ini ya, saya minta nanti dipilih siapa ketua kelasnya ya. Karena ketua kelas di sini berfungsi untuk membantu berkomunikasi dengan saya ataupun saya berkomunikasi dengan dia terkait hal-hal dari proses belajar mengajar pada mata kuliah saya ya. Nah, kemudian kita mungkin dari kalian di sini ya, ini sudah ada pada bekerja ya, tentunya ada yang bekerja ataupun masih ada yang belum bekerja. Mungkin sudah tidak asing lagi terkait materi yang disampaikan ya, yaitu rangkaian listrik DC ya. Nah, untuk materinya, PowerPoint-nya apakah sudah bisa terlihat? Sudah tampil Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Nah, mungkin dari beberapa kalian yang sudah aktif bekerja, ini sudah tidak asing lagi tentang resistansi, induktansi, dan kapasitansi maupun pembelajaran perkuliahan ya, ataupun pada yang STM ya, yang dulunya STM. Jadi resistansi, induktansi, dan kapasitansi ini merupakan ya
hubungan ya dalam suatu rangkaian listrik yang sangat erat unsurnya ya. Nah, resistansi di sini merupakan unsur rangkaian ya yang memerlukan tegangan sebanding dengan arus yang mengalir di dalamnya. Nah, di mana konstanta pembanding itu disebut resistansi ya. Sedangkan dari sisi induktansi ini merupakan unsur rangkaian yang membutuhkan tegangan sebanding dengan turunan waktu atau dengan kecepatan perubahan arus yang mengalir di dalamnya. Nah, induktansi ini erat hubungan dengan medan listrik ya. Kemudian kapasitansi. Nah, kapasitansi ya merupakan unsur rangkaian yang memerlukan arus sebanding dengan turunan waktu ataupun tegangan di antara kutub-kutubnya. Mungkin kalian sudah pernah mengenal ya resistansi itu adalah misalnya kalau dari sisi komponen itu adalah resistor, kemudian kalau induktansi itu adalah induktor, kemudian kalau kapasitansi itu adalah kapasitor. Itu adalah elemen-elemennya dalam suatu rangkaian listrik. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan resistansi. Nah, resistansi di sini ya merupakan suatu elemen rangkaian listrik berupa resistor ya, yang memiliki suatu hambatan di mana sifatnya itu adalah menghambat arus listrik yang melewatinya atau lewat. Tegangan yang melalui elemen tersebut berbanding langsung dengan arus yang mengalir melalui elemen tersebut, di mana rumusnya dapat kita tuliskan V sama dengan I kali R. Nah, untuk mencari nilai resistansi R-nya, maka V dibagi I. Nah, V di sini dalam rumusnya adalah tegangan, I itu adalah arus, R itu adalah resistansi. Besarnya daya yang kita sisipkan dalam suatu resistansi dapat kita tulis berdasarkan rumusnya. V sama dengan V kali I atau sama dengan V kuadrat dibagi R dengan satuan dayanya adalah watt. Nah, di sini ada gambar dari simbol resistansi ya. Ini dia. Simbol resistansi atau simbol daripada resistor ini biasanya ya. Nah, kemudian kita masuk kepada induktansi. Nah, induktansi di sini ya merupakan elemen rangkaian listrik ya berupa induktor. Jadi sifatnya ini menghambat arus listrik yang melalui pada bahan serta menuduh timbul arus terhadap tegangan yang terpasang. Nah, pada listrik DC itu berfungsi saat dihubungkan ke sumber. Nah, setelah terhubung maka tidak berfungsi lagi. Nah, tetapi pada arus listrik AC itu akan berfungsi secara terus-menerus selama masih terhubung dengan sumber ya. Induktansi ya kita definisikan sebagai konstanta pembanding ya berlaku pada persamaannya. Tegangan dalam kumparan konduktor itu ditunjukkan pada persamaan di bawah ini adalah V sama dengan L dV per dt dengan satuannya adalah volt, di mana V itu adalah tegangan, I-nya itu arus, T-nya waktu, L-nya adalah induktansi dengan satuan Henry. Simbol dari induksi, ini ada simbol dari induktansi induksi ya, ini dia. Nah, kemudian besar daya yang diserap oleh induktansi itu dengan persamaan ya, perkalian antara tegangan dan arus. P sama dengan daya tegangan dikali dengan arus atau dengan persamaan LI ya. L-nya adalah induktansi dikali arus, DI per dt waktu dengan satuan watt ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke kapasitansi. Ya, di sini merupakan sifat dari kapasitansi adalah mempercepat arus listrik yang lewat ya serta menggeser tegangan terhadap arus yang melewatinya. Ini hampir sama dengan induktansi ya. Kalau kapasitansi jika listriknya ya listrik DC itu berfungsi itu saat dihubungkan dengan sumber. Kalau misalnya AC